Selanjutnya adalah hubungan jenis pemrosesan, aplikasi, dan juga jenis penyimpanan sekunder. Jenis pemrosesan yang dilakukan terutama akan menentukan aplikasi perusahaan yang digunakan. Apakah aplikasinya akan berbasis online atau tidak. Kemudian aplikasi perusahaan yang digunakan atau aplikasi perusahaan yang dikembangkan akan menentukan jenis penyimpanan sekunder yang dikehendaki. Apakah berupa tape magnetis atau disk magnetis. Itu contoh alat penyimpanan sekundernya, atau apakah alat penyimpanan sekundernya yang digunakan oleh perusahaan untuk aplikasi yang dikembangkan berbasis sekuensial berurutan atau berbasis direct secara langsung, di mana mekanisme baca dan tulisnya untuk yang berbasis direct akan dilakukan secara random atau secara acak, tidak harus berurutan. Selanjutnya perhatikan, di sini saya gambarkan hubungan antara ketiganya itu dengan panah dua arah, yang artinya bisa dibalik kalau diketahuinya atau kita sudah menentukan jenis penyimpanan sekundernya, maka kita bisa menentukan aplikasi apa yang akan dikembangkan atau yang akan digunakan. Selanjutnya dari aplikasi yang dikembangkan atau digunakan bisa menentukan jenis pemrosesan yang akan dipakai, apakah pemrosesan batch atau pemrosesan online. Hubungan ini juga tidak harus wajib diketahui ketiga-tiganya ya. Jadi bisa misalnya diketahuinya hanya duanya saja atau ditentukan duanya saja. Misalnya kalau misalnya diketahui jenis pemrosesannya apa, atau bukan diketahui ya, maksudnya diinginkan jenis pemrosesannya yang batch atau yang online, maka ini bisa menentukan jenis penyimpanan sekunder yang dibutuhkannya. Atau misalnya yang dimiliki jenis penyimpanan sekundernya apa, sudah ditentukan apakah yang direct atau yang sekuensial, maka ini bisa menentukan jenis pemrosesan yang akan dilakukannya. Jadi maksudnya ini tidak harus ditentukan ketiga-tiganya. Jadi misalnya mengabaikan aplikasinya karena saya cuma mau fokus di jenis pemrosesan dan jenis penyimpanan sekundernya saja, misalnya seperti itu. Nah, untuk contoh yang cuma ditentukan dengan dua hal ya, jenis pemrosesan dan juga jenis penyimpanan sekunder, dengan mengabaikan aplikasi yang dikembangkan atau yang dibutuhkannya. Contohnya adalah jika penyimpanan sekundernya merupakan tape magnetis, di mana tape magnetis ini berbasis SASD atau Sequential Access Storage Device, maka pemrosesan yang dapat diterapkan adalah pemrosesan batch atau pemrosesan transaksi berkelompok. Alasannya karena record yang tersimpan pada media penyimpanan sekunder berbasis SASD seperti tape magnetis dibaca dan ditulis secara urut, mulai dari record pertama secara urut sampai record yang diinginkan. Sementara kalau misalnya transaksi itu di input, itu kan kita kalau satu persatu ya, setiap transaksi dieksekusi, tidak bisa ditentukan apakah transaksi yang berikutnya urutannya lebih dahulu atau urutannya lebih, kalau terurut secara ascending ya, lebih besar dari transaksi yang akan dilakukan saat ini. Artinya transaksi akan dilakukan secara acak. Sementara tadi file masternya itu menggunakan media penyimpanan sekunder yang berbasis sekuensial seperti misalnya tape magnetis. Komputer dengan penyimpanan sekunder berbasis SASD seperti tape magnetis tidak dapat mengakses record dalam tape magnetis secara acak atau secara langsung sesuai transaksi yang acak atau transaksi yang tidak berurutan. Artinya begini, saat transaksi dilakukan secara acak, artinya kan kita belum tahu nih nanti urutannya kalau dibandingkan dengan transaksi-transaksi berikutnya, apakah terurut atau tidak. Ini random secara acak. Komputer dapat saja membaca dan menulis record transaksi tersebut ke dalam file master yang disimpan di media penyimpanan sekuensial seperti tape magnetis. Tetapi eksekusinya ini akan sangat lambat apabila dibandingkan jika file masternya itu disimpannya di media penyimpanan sekunder yang berbasis direct atau DASD.
Eh, Kenapa sangat lambat? Karena pengaksesan record di file berbasis SASD akan dilakukan terurut mulai dari record pertama hingga record yang dimaksud sesuai dengan kode transaksinya atau sesuai dengan urutan transaksi yang dieksekusi. Karena itu untuk media penyimpanan sekunder berbasis SASD lebih tepat digunakan untuk pemrosesan batch. Kenapa? Karena transaksi-transaksinya itu sudah dikelompokkan menjadi satu kelompok, kemudian sebelum diupdate atau melalui siklus pengupdatean, pembaharuan, maka transaksi-transaksi tersebut dilakukan dulu siklus penyortiran ya, disortir terlebih dahulu. Sehingga pengaksesan datanya antara yang ditransaksi dan juga yang di file master ini akan sesuai urutannya dimulai dari record pertama hingga record yang terakhir. Jadi tidak dilakukan secara acak melompat-lompat. Misalnya gini, transaksi pertama dengan kode A12, maka komputer akan mulai membaca file master dari record yang pertama ya A01 hingga menemukan kode A12. Berarti kan dari A01, A02, A05 misalnya, kalau 034 yang nggak ada ya, lompat. Kemudian A06 hingga yang kode A12. Tadi yang di transaksinya A12 ya. Ketika sudah menemukan yang sama atau yang mendekati, misalnya filenya memang belum ada yang A12-nya. Misalnya mendekati antara A11 atau A13. Artinya sudah ditemukan, baru dia akan dilakukan eksekusi pengupdatean file master. Selanjutnya, kalau ada transaksi yang berikutnya, ini apabila transaksinya dilakukan secara terpisah ya, atau berbasis pemrosesan online. Untuk media penyimpanan file masternya adalah tab magnetis atau yang berbasis sekuensial. Jadi eksekusi gini, kalau di transaksi pertama tadi kodenya A12, maka kan di file masternya komputer akan mencari dari record pertama A01 hingga ditemukan A12 yang sama dengan yang di kode transaksinya ya, yang di transaksinya. Kemudian transaksi berikutnya yang dieksekusi adalah kode A08. Sementara A08 itu kan sebenarnya urutannya lebih dahulu ya dari A12 yang transaksi pertama. Tetapi walaupun ternyata dia lebih rendah, tadi pengupdatean yang pertama dilakukan di kode record dengan kode A12. Tetapi pointer tidak akan langsung dari A12 mundur hingga mendapatkan record dengan kode A08. Tidak akan langsung beralih dari record berkode A12 ke record berkode A08 di file masternya. Tetapi akan kembali membaca file master mulai dari record pertama hingga menemukan kode yang sesuai dengan kode transaksi, yaitu record dengan kode A08. Ya, inilah yang dimaksudkan untuk jika media penyimpanannya berbasis sekuensial atau pengaksesannya terurut seperti ini, maka ini kurang cocok untuk pemrosesan online, dimana kalau pemrosesan online itu kan dilakukannya per transaksi. Urutan transaksinya unpredictable, tidak bisa ditebak ya, belum diketahui, karena untuk transaksi yang berikutnya kita tidak tahu kode transaksinya urutannya bagaimana terhadap transaksi yang dieksekusi saat ini, gitu ya. Ya, untuk diingat bahwa tab magnetis merupakan media penyimpanan sekunder yang berbasis sekuensial atau berurutan yang disebutnya SASD atau Sequential Access Storage Device, atau media penyimpanan yang mekanisme membaca dan menulisnya tidak dapat melangkahi atau melompat ataupun kembali lagi secara tidak urut. Ya, tidak bisa. Harus secara urut untuk mengakses record atau catatan-catatan lainnya. Jadi selangkah berikutnya atau selangkah sebelumnya itu masih bisa tetap secara urutan ya berarti, tetapi tidak bisa melompat. Nah, kemudian contoh yang lainnya, jika penyimpanan sekundernya merupakan disk magnetis yang berbasis di ASD, maka pemrosesan yang dapat diterapkannya adalah bisa dua ya, bisa kombinasi juga, bisa pemrosesan batch atau bisa pemrosesan online, atau bahkan kombinasi di antara batch dan online.
Oke, selanjutnya pemrosesan batch.